Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Hussein dengan NIM 17086312 dari Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini dalam mata kuliah seminar saya akan menjelaskan berbicara, menulis dan membaca secara efektif. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pengertian berbicara efektif. Nah, menurut para ahli, menurut Tarigan menyebutkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, sedangkan menurut Kartini yang mengungkapkan bahwa berbicara merupakan suatu peristiwa penyampaian maksud, gagasan, pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dipahami oleh orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berbicara efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan, maksud, dan tujuan dengan sistematis, jelas, padat, lugas, dan mudah dipahami. Dalam berbicara efektif ada 5 prinsip dasar yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu respect, yang kedua empathy, yang ketiga audibility, yang keempat clarity, yang kelima humble. Nah, tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan pembicara kepada pendengar. Menurut Mulyana mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan sosial. Nah, tujuan sosial manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri. Dengan bahasa orang dapat mengetahui kepribadian orang lain. Nah, tujuan ekspresif. Dalam tujuan ekspresif berbicara digunakan manusia sebagai alat untuk menyampaikan perasaannya dan terkadang didukung oleh simbol. Nah, yang ketiga tujuan ritual. Kegiatan ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan ritual penganutnya. Contohnya seperti doa. Tujuan instrumental. Kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu atau jabatan, pekerjaan, dan lain-lain. Berikut jenis-jenis berbicara efektif. Yang pertama, berbicara satu arah. Yang kedua, berbicara dua arah. Nah, berbicara dua arah ini dibagi menjadi dua pula. Yang pertama yaitu berbicara formal, selanjutnya berbicara informal. Nah, teknik berbicara efektif. Teknik dalam berbicara efektif ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, memilih pokok persoalan untuk dibicarakan. Sebelum kita memutuskan untuk berbicara di depan umum, secara efektif terlebih dahulu kita harus mengetahui persoalan apa yang ingin kita berbicarakan agar pembicara berjalan dengan lancar. Yang kedua, berbicara dengan diiringi bantuan gerak-gerik dan ekspresi yang mendukung. Gerak-gerik membantu kita untuk menutupi rasa grogi dan ekspresi yang mendukung supaya lawan bicara tertarik mendengar pembicaraan yang kita lakukan. Yang ketiga, menyesuaikan situasi dengan lawan bicara dengan baik. Demi jalannya interaksi yang baik antara dua pihak, komunikator harus menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Yang keempat, menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik. Sebagai orang yang berbicara atau komunikator, kita harus bisa menghargai lawan bicara kita, mendengarkan lawan bicara dengan baik. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir, menanggapi setiap reaksi, saran, usul, dan lawan bicara. Menanggapi dengan baik respon dari lawan bicara kita agar lawan bicara merasa nyaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita. Lalu metode berbicara. Metode berbicara dalam kegiatan berbicara ini dikenalkan 4 metode berbicara. Nah, metode tersebut yaitu metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang secara serta-merta atau secara tiba-tiba dan mendadak diminta berbicara di depan orang banyak. Nah, lalu metode menghafal. Metode menghafal adalah satu cara yang digunakan pembicara untuk
menyampaikan pikiran dan perasaan di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Nah, lalu metode naskah. Metode ini jarang digunakan kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan juga televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata. Lalu selanjutnya metode ekstemporan. Nah, metode ini jarang digunakan juga oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah uraian yang akan disampaikan. Dengan metode ini direncanakan dengan cermat. Setelah itu, dibuat catatan penting yang sekaligus menjadi urutan sistematis dari uraian itu. Lalu faktor pendukung berbicara efektif. Nah, faktor kebahasaan. Yang pertama itu ketepatan ucapan. Lalu yang kedua penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Lalu pemilihan kata atau diksi. Lalu ketepatan sasaran pembicara. Yang kedua faktor non kebahasaan. Yang pertama itu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang. Yang keempat, kenyaringan suara. Yang kelima, kelancaran. Yang keenam, relevansi atau penalaran. Faktor penghambat berbicara efektif. Nah, dalam membaca, pengertian menurut para ahli ini, menurut Tilar, bahwa membaca sesungguhnya adalah fondasi dari proses belajar masyarakat yang gemar membaca akan melahirkan masyarakat belajar, karena membangun perilaku dan budaya membaca adalah kunci untuk membangun masyarakat ilmu pengetahuan yang berbasis pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Lalu hakikat menulis. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Nah, pengertian menulis menurut para ahli. Menurut Tarigan, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dapat dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca dan memahami lambang-lambang grafik itu. Mungkin sekian dari saya dalam materi berbicara, membaca, dan menulis secara efektif dan efisien. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, Zaitusen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.